kamu nanti akan saya ambil sama seperti aku diambil olehnya, jasadmu akan merana sama sepertiku, dia bilang. Jarinya pun kan kita nggak tahu jarinya di mana gitu. Emang kok bisa bapak kayak gini? Iya, katanya saya kecelakaan, gitu aja sih dia bilangnya. Iya, tapi jarinya nggak ada. Ada, dia bilang. Ada. Dia langsung keluar lagi, dia ngambil sepatunya, terus diambil sama dia jarinya. Saya dilihatin sama petugas kamar mayat itu, dibuka jenazahnya. Oh iya, ada. Oh iya, ini ibu yang tadi. Iya, ini udah meninggal. Berarti wajahnya mirip tuh ya? Iya, sama gitu ya? Sama dengan yang tadi ketemu sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horornya nih. Nah, di samping saya ini udah ada Bang Ferry. Waduh, Abang, gimana? Abang kabarnya Bang? Alhamdulillah. Baik, Bang. Baik ya, Sehat-sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Ferry nih. Nah, tapi sebelum Bang Ferry menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Abang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini ya kan, jauh-jauh dari Bogor. Waduh. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Ferry, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Bang ya? Iya, betul. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Abang punya pengalaman yang dimana dulu PKL. Iya. Ya, di salah satu rumah sakit gitu kan. Salah satu rumah sakit. Yang dimana saat PKL itu Abang di kayak apa ya, dihantui sama sosok yang udah meninggal untuk diantar ke kamar mayat. Betul, antarkan saya ke sana. Dia Ke bilang. kamar mayat gitulah kurang lebihnya gitu kan. Dan yang kemudian ada Abang ini merawat pasien yang ternyata pasiennya tuh udah meninggal. Ya, sudah meninggal tadi malam. Karena kan saya supervisinya pagi. Ternyata padahal sudah meninggal semalam. Padahal udah meninggal tapi Abang ngerawat gitu kayak? Iya, seperti itulah. Oh, masuk ke ruangannya. Iya, seperti itu. Oke, ini masalah rumah sakit pasti ada aja dah gitu kan ya. Kejadian-kejadian yang memang kok bisa ya kan gitu ya Bang ya. Iya. Oke, ini penasaran sih Bang tentang apa yang Abang alami nih. Mungkin teman-teman juga udah penasaran. Tahan dulu kali Bang, cerita Bang ya. Boleh. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Abang, diseruput dulu Abang. Silakan kopinya Abang. Biar segar kita ngopi dulu. Oke, Bang Ferry udah siap nih buat ceritain ke teman-teman nih? Siap. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awal mulanya itu saya selaku nakes gitu. Sebenarnya saya nggak mau jadi nakes itu karena pengen kuliah yang lain gitu. Cuman karena ada yang bawa saya untuk kuliah dibiayain gitu, seorang ayah angkat saya. Jadi saya ikut. Karena memang saya juga awalnya penakut gitu, penakut dan
cuek sama hal-hal yang mistis sebenarnya. Oke. Iya begitu. Jadi waktu itu saya sekolah di kesehatan akademi waktu itu. Pasti dari kesehatan itu kan kalau misalkan untuk mematangkan skill begitu, selain di materi pasti ada untuk terjun ke lapangan untuk mematangkan skill dan lain-lain. Iya. Contoh saja kecilnya mungkin untuk nyuntik, jahit luka dan lain-lain. Itu pasti ke lapangan. Nah waktu itu sekitar tahun 2010 akhir lah. Waktu itu saya tingkat 2 akhir. Itu kan harus praktek lapangan ke salah satu rumah sakit yang memang terkenal di Jakarta. Dari situ saya dikasih tugas dari dosen pembimbing saya bahwa di situ dibagi 3 kelompok, 3 orang, 1 orangnya laki-laki, saya jadi 2 orangnya perempuan. Dari tugas itu berarti saya nyari-nyari tahu rumah sakit yang memang katanya lumayan dalam tanda kutip ada dari mulut ke mulut pasti ada aja kejadian. Oke. Singkat cerita, saya datang ke rumah sakit itu untuk nyari kasus. Berarti nyari kasus ini, kasus apa yang akan saya pelajari untuk saya jadiin nanti ujian. Gitu. 3 orang waktu itu, saya dan 2 teman saya. Seperti biasa saya tanya ke petugasnya waktu itu, kemudian saya lihat di buku register mading, kayak mau contoh mading begitu. Di ruangan ada mading, ibu ini dengan ini, ibu ini dengan ini, kan biasa begitu. Ada waktu itu katakanlah ibu A aja lah ya. Dari situ saya gak panjang lebar karena kasusnya memang cocok, sepertinya saya harus gali lebih dalam untuk skill saya. Saya datengin pasiennya, singkat cerita. Saya lihat kondisi ibunya, dia mengidap penyakit, sudah komplikasi, diabetes dan lain-lain. Ada luka di punggung waktu itu karena memang ibunya sudah jarang miring kanan, miring kiri, jadi luka di punggung. Nah itu yang akan saya rawat adalah perawatan luka agar skill saya lebih bagus, perawatan luka di punggung gitu. Rumah sakit ini terkenal, yang sering saya dengar ada sesuatu hal yang katanya memang agak mistis dan lain-lain. Selain saya nyari kasus, saya juga nyari kabar tentang hal itu bener apa enggak. Tentunya ke para petugas di situ. Dia bilang nanti juga kalau misalkan kamu ngalamin ya berarti betul, kalau misalkan kamu nggak ngalamin ya berarti itu cuma mitos. Jawabannya seperti itu. Oke, saya waktu itu di ruangan penyakit dalam di lantai 4. Singkat cerita, saya masuk hari pertama praktek di rumah sakit itu. Saya dan teman-teman saya saling berdiskusi tentang penyakit apa yang kita jalanin untuk hari ini. Saya langsung ke ruangan lantai 4 tersebut, ke ruangan penyakit dalam. Seperti biasa saya menyapa petugas di situ. Kemudian karena memang istilahnya saya sudah awalnya udah pernah minta izin ke petugas di situ, jadi ya petugas itu juga udah welcome, ya sudah silahkan, tujuan kami ke sini ya udah diketahui oleh mereka gitu. Ya sudah langsung aja nggak apa-apa. Ya udah saya siapin kayak macam peralatan yang untuk memang merawat luka si ibu itu. Itu hari pertama, alhamdulillah berjalan lancar. Saya tanya kabarnya ibu gimana. Kemudian dia bilang nggak baik kabarnya karena saya memang nggak bisa jalan jauh, selalu capek dan lain-lain. Saya sudah komplikasi, anak saya jarang datang. Mungkin itu jadi faktor semuanya yang jadi bikin dia penyakitnya tambah drop kali ya.
Singkat cerita saya rawat lukanya dengan baik, luka di punggungnya udah selesai. Waktu itu hari pertama sangat lelah banget. Namanya juga mahasiswa pasti ada aja disuruh sama senior kan, mahasiswa disuruh sama senior ke sana kemari, lelah banget. Pulang saya sekitar jam 9 malam waktu itu. Saya pamit pulang, yang dinas malam sudah datang, saya pamit pulang Kak, saya bilang iya silakan. Karena waktu itu ruangan praktek saya ini di lantai 4, jadi saya naik lift dari bawah ke atas, begitu pula pulangnya. Saya pulang naik lift karena lift yang satu lagi itu dimatiin, nggak bisa nyala pas kalau malam, nggak tahu kenapa. Saya terpaksa pakai lift yang memang di gedung yang tua. Jadi kan dia ada, ini gedung baru, nah ini gedung lama. Jadi dia punya lift, dua-duanya punya lift. Dia si ruangannya di lantai 4 ini sama, begitu. Nah, saya pakai lift yang tua, turun ke bawah. Jadi kalau misalkan dari lift yang tua ini turun ke bawah itu saya harus agak muter ya kalau misalkan ke parkiran itu. Jadi ya sudahlah, mau gimana lagi, saya muter ke parkiran. Cuman muternya itu saya pasti harus ngelewatin kamar mayat dan ruangan bayi waktu itu. Ya apa boleh buat kan, saya langsung lewat situ bareng sama teman saya perempuan waktu itu. Pas mau ke parkiran, teman saya bilang ya udahlah, tanggung capek, kita beli makan aja sekalian. Karena kan memang muter banget. Ya udah kan langsung ke depan, bentar doang, kita makan aja lah dulu. Ya udah, saya bilang kalau misalkan mau makan, kita makan. Jadi kita makan dari jalur yang luar, udah di parkiran luar sebenarnya. Dari situ kan kalau misalkan malam itu pencahayaan kurang. Memang istilahnya hanya untuk mobil-mobil karyawan, motor-motor karyawan gitu. Jadi panjang kayak macam lorong begitu ke luar sana. Saya sama teman saya ini jalan mau keluar, ada kali sekitar baru jalan kita 20 meter. Itu ada ibu-ibu jalan dari sana menuju kita gitu. Sebelumnya saya nggak curiga apa-apa. Mungkin itu ibu mau ke parkiran motor kali. Udah nggak apa-apa, biarin. Jadi kan dia jalannya di tengah, saya kan berdua jalan ke depan ya. Saya sama teman saya ngasih dia jalan gitu, ngasih dia ruang. Saya geser ke kanan, teman saya geser ke kiri. Ya ternyata ibu ini malangin tangannya begini. Hei nak, gitu sama saya. Iya kenapa ibu? Kalian mau kemana? Dia bilang. Saya mau ke depan. Sambil begini, masih tetap begini, saya dijagain begini halangnya. Antarkan ibumu ke sana, dia bilang gitu. Saya kira itu parkiran, Cuma kan di belakang saya itu kan parkiran, kamar mayat parkiran, ruang bayi. Ya itu aja gitu. Saya bilang ke sana kemana bu? Ya antarkan ibu ke sana, dia bilang gitu. Gitu aja. Saya masih berpikiran positif aja waktu itu. Mungkin ibu ini mau dianterin ke parkiran kali ya, gitu. Saya kayak macam nawarin teman saya, anterin aja lah ya gitu. Karena mungkin teman saya ini cewek, kalau cewek lebih ke punya perasaan kali ya. Dia sudah ngasih kode, saya nggak mau, dia bilang gitu. Tapi karena dihalangin gini kan, mau nggak mau, udah nggak apa-apa, bentar aja dianterin. Ya udahlah bu, ayo saya anterin. Saya balik kanan, nganterin, ceritanya mau nganterin ibu ini. Tangan ibu ini kan awalnya dari begini, terus langsung ngerangkul tangan kanan saya. Terus yang tangan kanannya kan langsung ngerangkul tangan kiri teman saya. Jadi diapit gini, jadi dia di tengah-tengah. Ya, kok kenceng banget ya. Tenaga kenceng tuh. Maaf bu, kayaknya kekencengan deh, berat gitu. Terus dia bilang, apa kamu bilang berat? Enggak lah, dia bilang gitu. Dari situ saya tanya,
ibu sebenarnya ini mau kemana? Ayo ikut ibu ke sana katanya. Ke sana kemana? Ya ke sana. Ya udahlah, ayo ke sana. Saya baru jalan sekitar 10 meter lah ya. Ini berat banget, Bang. Tangan tuh berat. Jadi dia kayak ngerangkul apa? Kayak dia gelantungan aja gitu, berat aja. Jadi sampai pundak saya tuh begini. Ada kali 10 meteran. Dari situ kan saya ngelewatin kayak ruangan bayi gitu kecil. Berat banget. Terus saya bilang, berhenti dulu ya Bu, maaf. Saya bilang, soalnya saya berat banget gitu. Terus dia bilang, ayo kita lanjut. Dia bilang, ya udah ayo lanjut, tapi pelan-pelan, saya berat banget ini gitu. Itu pun hal yang sama dirasain sama teman saya. Jalan palingan ada total 30 meter. Di situ saya ingat betul, depan ruangan terapi waktu itu. Di rumah itu depan ruangan terapi. Kemudian tas saya tas saya pakai tas lempang itu. Tas saya simpan di sebelah kanan gini kan, kena dirangkul sama ibunya. Turun tas saya, jatuh tas saya. Saya bilang, iya Bu, bentar saya benerin tas dulu. Saya benerin tas ke kanan begini, naikin begitu. Ada siluet lampu dari ruangan terapi dan ruangan bayi di sebelah kiri saya ini. Siluet lampu itu kena matanya si ibu ini. Terus saya ngelihat matanya ibu ini hitam semua gitu. Dia bilang, kenapa nak? Dia bilang begitu. Kamu berat lagi ya gitu, dia tanya sama saya. Iya Bu, berat. Terus saya bilang, kok matanya hitam semua ya gitu. Terus dari situ dia kayak seolah tahu kalau saya sudah memikirkan itu, karena memang udah mungkin kelihatan ya matanya dia. Terus dia bilang, jangan kayak gitu ya nak sama ibumu, sambil ketawa khas seperti yang sering terjadi di halayak ramai gitu. Saya kaget di situ. Udah saya bilang, kalau saya lepasin sekarang ini berat banget, nggak bisa, kayak macam dikunci mah, kayak macam dikunci. Terus saya bilang, oke Bu, saya akan antar ibu ke sana. Ayo, saya bilang gitu. Itu karena udah terlanjur, saya berani aja tuh maksain. Saya lihat kondisi teman saya juga udah kayak mau nangis tuh. Dari situ ada sekitar jalan nggak begitu lama, saya langsung mikir, saya ini udah nggak kuat nih, berat banget, saya takutnya sakit di tangan saya atau badan saya kayaknya harus minta pertolongan nih. Saya ingat di situ samping ruang terapi itu ada kayak macam posko pengamanan, Bang. Posko pengamanan itu diisi biasanya kalau malam itu 1 orang. Alhamdulillahnya di situ ada bapak yang jaga di posko itu. Dari situ saya langsung teriak, saya minta lambaikan tangan gini, Pak, tolong saya, kayak gitu. Pak, tolong saya 2 kali. Dari situ bapaknya cuman, hah? Apa? Dia bilang, kamu kenapa? Dia bilang. Saya bilang, tolong saya. Jadi suara saya nggak ada, Bang. Jadi saya kayak ngomong tapi suara saya nggak ada gitu. Terus ibunya ini kayak senyum begitu sama saya. Ingat ya nak, dia bilang gitu. Mereka di sana, dia bilang, itu nggak akan mendengar suara kamu. Hanya kita bertiga, gitu. Panik saya itu. Ya udahlah, mau gimana lagi? Ya udah Bu, saya anterin, gitu ya. Dari situ dia meracau bahwa kamu nanti akan saya ambil sama seperti aku diambil olehnya. Dia bilang begitu. Dan kamu juga ke teman saya, akan saya ambil juga. Jasadmu akan merana sama sepertiku, dia bilang gitu. Pokoknya meracau. Dari situ kan kita namanya mahasiswa, ya takut juga pasti, Bang. Terus mau minta tolong, suara nggak ada. Mau sampai ke ruangan kamar mayat, itu saya badan udah lemas banget itu. Ibu mau diantar kemana? Ya sudah, ini aja, antar ke sini. Oh, ibu mau diantar ke kamar mayat, saya bilang. Iya, ayo antar ke sini. Itu saya maksain sampai kayak nyeret sesuatu. Kemudian gak begitu lama
itu mungkin udah rezeki saya mungkin ya, bapak penjaga kamar mayatnya lagi mau pulang mungkin ya, buka pintu tuh, terus dia kayak ngelihat saya ini kayak yang kecapean mungkin. Terus dia bilang, kamu dari mana mau kemana? Pak, saya minta tolong. Saya bilang gitu, saya udah capek banget ini, saya mahasiswa praktek di rumah sakit ini. Terus dia kayak ngelihat si ibu yang ada di tengah saya nih. Terus dia bilang kayak dipegang palanya begitu sama si petugas kamar mayatnya ini. Terus si ibu itu langsung teriak-teriak, dia langsung bersimpuh di bawah, terus kemudian dia begini tangannya, terus dia minta maaf. Maaf katanya, saya tadi dari luar, saya nggak terima dengan kematian saya nyari teman, maaf, jangan siksa saya kayak gini gitu. Lah, saya sama teman saya makin bingung dong, ini sebenarnya apa? Ya shock dong pasti saya di situ. Teman saya udah nangis tuh. Terus kata yang si bapak penjaga ini, udah dek, ayo sini kamu masuk dulu dalam, minum dulu. Saya disuruh duduk dan dipersilakan duduk itu. Kemudian saya dikasih minum. Udah tenangin dulu. Kamu tadi dari mana? Itu kondisi si ibu yang saya lihat itu masih berlutut di situ, masih berlutut di luar. Jadi saya udah di dalam sini. Saya tadi dari ruangan lantai 4. Saya PKL di sini praktek. Saya mau pulang, motor saya di belakang Pak. Cuma saya beli makan dulu ke depan. Di depan itu saya ketemu ibu ini. Oh ya udah tenangin dulu. Pas udah ngomong begitu, ibu itu udah gak ada. Di luar tuh udah gak kelihatan, entah gak tahu kemana. Saya bilang, kok gak ada ya? Udah gak usah dihirauin, dia bilang. Ibu itu tadi meninggal di lantai 4. Saya bilang, di lantai 4 kan saya dinas. Iya, ibu itu tadi meninggal di lantai 4. Gitu, coba deh, ya udah. Dari situ, sini, kamu saya liatin jenazahnya. Saya diliatin sama petugas kamar mayat itu. Dibuka jenazahnya, oh iya ada. Cuman mungkin bukan pasien saya, jadi saya nggak tahu. Oh iya, ini ibu yang tadi. Iya, ini udah meninggal tadi di lantai 4. Itu wajahnya mirip tuh ya. Iya, sama wajahnya gitu ya. Sama dengan yang tadi ketemu sama saya. Wah, saya bilang, ya udahlah. Udah kita pulang aja lah, udahlah gitu. Nggak makan, udah langsung kita ambil motor ke parkiran bareng sama teman saya, udah kita pulang buat besoknya. Itu kan baru hari pertama tuh Bang. Sedangkan PKL ini saya itu praktek lapangan di ruangan ini harus 4 hari, di ruangan ini harus 4 hari begitu. Jadi lama. Dari situ saya udah sampai kosan aja udah mikir, wah kok baru hari pertama nih. Apa bener ya yang diomongin di luar sana tentang rumah sakit ini, kok katanya ada aja kalau misalkan sama mahasiswa PKL. Udahlah biarin. Besoknya saya coba untuk istilahnya masuk lagi PKL. Kemudian saya cari tahu, ternyata saya mau cerita pengalaman saya mau ceritain pengalaman saya ke para petugas di situ tadinya. Cuman saya nggak enak, saya nyari tahu sendiri aja begitu. Dari situ saya cuma nyari tahu apa coba? Saya cuma nyari tahu katanya dia meninggal kemarin di lantai 4 di tempat saya, ruangan saya praktek PKL. Saya lihat registrasi, ternyata memang jam 2.15 itu ada Nyonya A gitu. Itu meninggal jam sekian. Jadi benar yang dibilang Bapak kamar mayat tadi gitu. Wah, saya bilang ya sudahlah, saya bilang gitu. Singkat cerita Bang, hari itu di hari kedua, hari ketiga itu normal.
saya kayak ke pasien saya juga normal. Saya rawat luka beliau, kayak istilahnya beliau selalu mengeluh kayak macam ini saya udah di sini sebulan, anak-anak saya nggak ada yang ke sini gitu. Saya cuman tenangin ibunya aja, Bu tenang aja, takutnya nanti gula darahnya naik lagi, lukanya jadi nggak sembuh. Saya coba untuk support gitu aja sambil saya rawat lukanya. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan saya putuskanlah bahwa kasus ibu ini, perawatan luka ini akan menjadi saya jadiin supervisi untuk penilaian saya gitu. Saya putuskan itu karena udah buat saya udah enak ngobrolnya sama pasiennya, udah terciptanya saling percaya saya sama dia gitu. Ya udah saya putusin untuk ya udahlah kasus ibu ini saya jadiin untuk supervisi nanti. Setelah itu karena udah waktu udah 4 hari, biasanya kan suka beda divisi lagi bang. Jadi ya udah saya udah dapat kasus, jadi udah 4 hari pindah divisi lagi ke ruangan lagi. Nah itu waktu itu saya ditugaskan di ruangan UGD emergency, di mana kita tahu kalau di UGD ini semuanya serba cepat, semuanya serba otodidak, apa yang harus dilakuin cepat tepat begitu pokoknya, karena kasus-kasusnya memang bermacam-macam pastinya dan memang mengerikan. Itu waktu itu saya dinas di UGD sendiri, tentunya dari mahasiswa sendiri, kalau misalkan dari senior ada gitu yang jaga. Itu saya sama senior saya, karena di UGD pasien waktu itu banyak sekali pasien kecelakaan, karena memang rumah sakit ini dekat dengan jalan raya. Kasusnya mulai dari yang kecelakaan, patah tulang dan lain-lain itu banyak. Seharian itu pokoknya padat pasiennya, penuh. Entah saya waktu itu kelelahan atau apa, karena kan mahasiswa pasti disuruh, Dek ambil ini, Dek jahit ini, Dek suntik ini, Dek tanganin ini kan gitu. Meskipun memang pasti ada pendamping, tapi kan lelah banget. Waktu itu saya dinas siang malam, jadi masuk siang pulangnya besok pagi. Jadi ada pasien minta tolong ke saya dengan terburu-buru, panik. Dia bilang sama saya, tolong saya segera mungkin. Ya saya bilang, Bapak kenapa? Bapak tenang dulu, saya akan pasti tolong, silakan ke ruangan ini, saya bilang. Karena itu kan sesuai dengan triasenya. Dia sambil pegang tangannya begini, diikat dengan kayak macam anduk kecil. Nah saya bilang, oh ini dari pendarahannya, ya udah triase sebelah sini. Sini Pak, saya lihat boleh? Iya Pak, boleh. Saya dilihat. Saya lihat. Ini jarinya sudah hilang 3. Nah, saya bilang, Bapak ini kenapa? Kok bisa 3 hilang begini? Iya Pak, tolong dioperasi kek, dijahit kek, silahkan. Yang pasti saya tertolong. Ya bukannya itu, tapi ini udah komplit. Saya bilang ini udah lepas gitu. Dan jarinya pun kan kita nggak tahu jarinya di mana gitu. Emang kok bisa Bapak kayak gini? Iya, katanya saya kecelakaan gitu aja sih dia bilangnya. Iya tapi jarinya nggak ada. Ada, dia bilang. Ada. Iya ada dia. Dia langsung keluar lagi, dia ngambil sepatunya. Dari sepatu itu dia ambil kayak macam plastik es cekek gitu, ada esnya, terus diambil sama dia jarinya. Ini Pak, jari saya, tolong disambungin aja gitu. Dia bilang, lah ini nggak bisa. Saya bilang, ya sudah, saya koordinasi dengan senior saya nanti itu yang nanganin gitu. Pokoknya hari itu lelah banget, banyak pasien yang buat saya pengalaman baru lah gitu. Nah mungkin dari hal itu banyak pasien dan sangat melelahkan itu, ya itu dia, saya ngerasa kayak macam kelelahan banget. Saya minta izin ke senior saya untuk istirahat sejenak lah gitu, karena ini pasien
banyak banget gitu dia bilang. Dari situ saya diperbolehkan izin untuk tidur sebentar. Saya waktu itu tidur di kursi stainless itu, mungkin karena saking lelahnya, lelap mungkin, saya dibangunin sama security waktu itu. Katanya, "Bang, ada pasien," katanya. Saya langsung bergegas waktu itu, sekitar dini harian lah. Ada mobil bemo ya di depan security itu di lobi. Saya lihat kondisinya itu kayaknya mukanya habis di gitu bang. Jadi mulai dari jidat ini ya, dari jidat ke sini ke mata gitu, ke mata, terus hidung, mulut itu sobek. Jadi dari sini sobek kayak beberapa kali, kayak di berkali-kali. Matanya sudah pecah juga. Saya bilang, saya koordinasi sama senior saya, langsung buru-buru dibawa, diangkut. Karena waktu itu kondisi pasien masih hidup, kita tangani sesuai dengan prosedur yang ada. Dari situ nggak begitu lama, saya kayak kalau kayak ada kejadian yang diulang gitu loh. Kayak deja vu. Dari situ security datang lari-lari, ada pasien gawat katanya. Saya lihat sama senior saya, pasiennya itu sama dengan pasien yang tadi saya bawa ke dalam bang. Kepala sobek sampai terlihat tengkoraknya, matanya sobek sudah pecah, kemudian hidungnya juga sudah sobek, mulutnya juga sudah sobek di mana-mana. Ya udah, kita angkut aja. Tapi kondisi itu udah meninggal. Kondisi dia udah meninggal. Waktu itu kita angkut, kita simpan di brankar. Terus saya bilang sama senior saya, kok mirip yang tadi kondisinya. Iya, mirip yang tadi. Mungkin kembar. Mungkin kembar. Tapi ketika kita cek di triase yang tadi saya simpan pasien itu pasiennya nggak ada. Jadi entah apa tadi saya sama senior saya tanganin, entah apanya gitu. Ya udah, dari situ cuman kaget, udahlah biarin, yuk kita tanganin aja. Karena kondisi pasien sudah meninggal, sudah tidak ada. Kita cari identitasnya, kemudian kita hubungin keluarganya dari handphonenya atau apa, kalau ada yang jadi saksi mungkin dia jadi saksinya begitu. Terus kita panggil tim pemulasaran jenazah waktu itu di ruang gawat darurat begitu waktu saya PKL. Kemudian singkat cerita, itu di situ saya sudah di UGD udah hari kedua. Hari ketiga saya kembali lagi ke kasus saya yang pertama, di mana kasus yang pertama ini Ibu A ini yang luka di punggung ini, saya kan akan jadikan untuk bahan ujian saya. Saya lihat untuk lebih pasti lagi gitu, bagaimana kondisinya, lukanya selama ini saya rawat. Jadi waktu itu saya datang ke ruangan tersebut, saya koordinasi dengan perawat di situ, petugas di situ. Kondisinya baik-baik aja Ibu A-nya. Saya langsung ke pasiennya aja deh Kak, kalau misalkan memang baik kondisinya. Petugasnya bilang, "Oh iya deh, di situ tiga orang ya, tiga pasien ya," dia bilang gitu. "Oh iya Kak, 3 ya, ya oke." Dari situ saya masuk ruangan beliau, ya biasa. Karena komunikasi kita udah bagus gitu, "Bu," saya sapa, "Ya kemana aja," gitu. Ya enak aja ngobrol antara saya dan pasien. "Iya, saya kemarin praktek di IGD. Saya sekarang kesini lagi untuk lihat kondisi ibu. Gimana kondisi lukanya?" Saya tanya gitu.
Ya kondisi lukanya mungkin baik atau gimana, saya nggak tahu karena di belakang dia bilang begitu. Ya udah nanti ibu bersedia ya buat saya jadiin untuk bahan ujian saya nanti. Saya cuman gitu aja. Iya, dia bilang gitu. Nah, ketika saya ngobrol sama ibu ini, ibu pasien saya itu, nah ini kan kalau misalkan di rumah sakit pasien rawat itu kan suka ada hordeng-hordeng yang panjang ya bang ya. Kalau yang tertutup berarti itu ada isinya. Kalau misalkan yang terbuka nggak ada isinya. Nah, di selang saya waktu lagi ngobrol sama pasien saya ini yang mau saya jadiin ujian itu, ada suara yang nutup hordeng. Saya bilang, oh mungkin pasien baru kali ya, atau persiapan mau ada pasien baru, gitu aja pikirannya. Karena waktu itu kondisinya saya sudah selesai ngobrol dengan pasien saya, ya sudah bu, saya izin pamit ya, saya bilang gitu. Cuman saya mau sekalian lihat yang tadi saya dengar nih, mau lihat kondisi ruangan yang sebelah, yang tadi ada suara hordeng, udah masuk apa belum pasiennya. Jadi saya ke situ, saya buka, ternyata di situ ada ibu-ibu, inisial aja namanya bang, Ibu E, dia ngaku itu. Saya tanya, ibu baru masuk ruangan ini? Dia bilang, iya, saya baru masuk ruangan ini. Dia bilang, oh gitu, udah di tensi atau belum? Emang ibu sakit apa? Dia bilang, saya habis di amputasi kaki saya. Setahu saya, ruangan tempat saya praktek ini bukan ruangan bedah, setahu saya. Meskipun memang dia ada penyakit lain, misalkan diabetes atau apa, tapi kalau sampai diamputasi, memang diamputasi bang. Kalau diamputasi nggak mungkin di ruangan ini, pikir saya. Saya bilang nggak mungkin sih di sini, cuman saya nggak hiraukan aja. Oh ya udah bu, saya tensi ya. Saya bilang begitu. Iya mas, makasih. Saya bilang begitu. Dari situ saya keluar dari ruangan itu, terus saya bilang, Kak, ibu E itu belum ditensi ya, gitu. Ibu yang mana? Senior saya jawab begitu. Ibu E? Oh nggak ada. Siapa? Di ruangan itu cuma 3, Fer. Kakinya diamputasi. Oh, nggak ada. Senior saya cuma ketawa doang. Oh berarti itu pengalaman aja, Fer. Nah, saya bilang, baru kemarin nih, kemudian baru di UGD nih, terus sekarang di sini nih, saya kayak, oh ya sudahlah, berarti nggak ada nih kak, nggak ada, ya udah coba antar deh saya ke sana. Saya sama senior saya datang ke ruangan itu, yang tertutup memang ada pasiennya, cuma 3, dan itu yang tertutup kita buka nggak ada, itu enaknya. Kemudian dari situ saya bilang, ya udah deh kak, kalau gitu saya pamit ya, karena kan saya lagi di praktek di instansi UGD, saya balik lagi. Saya bilang ke sana. Oh iya dek, silakan. Singkat cerita, besoknya saya masih di praktek di rumah sakit tersebut, cuman di instansi gawat darurat lagi. Waktu itu saya dinas siang malam, ada satu pasien yang harus kita rujuk ke rumah sakit rujukan juga di Jakarta, rumah sakit besar waktu itu. Tentunya harus pakai ambulan. Saya coba untuk ikut waktu itu karena buat pengalaman pribadi aja lah mungkin. Saya ikut. Dari situ singkat cerita sampai di rumah sakit, rujukan rumah sakit, ke lantai 3 apa 4 waktu itu. Kita sudah operan dengan petugas di sana. Kita ceritanya mau pulang nih bang. Ya udah kita pulang. Perasaan kita nih, kita ikutin jalan yang tadi. Perasaan kita aja. Tapi kenapa kok jadinya kita malah kayak
nggak tahu jalan. Padahal kita udah ikutin jalur yang tadi, tapi kok kayaknya beda ya, kita nggak ke sini ya. Jadi kayak kita nggak tahu jalan, jadinya malah kemana nih gitu. Saya coba untuk tanya dengan petugas ambulannya ke petugas di situ, kayak ada kan yang iniin rumput ya gitu. Bang, kalau misalkan mau ke parkiran kemana? Oh lanjut aja mas, kiri nanti mentok. Ada situ udah parkiran. Udah ya udah, kita ikutin kok. Kita ikutin. Tapi tetap aja tuh kita sampai situ lagi. Gitu. Kemudian dari situ saya sama senior saya tuh bilang, udahlah kita istirahat aja dulu kali ya. Kita cari petugas yang memang kayaknya hafal jalan untuk keluar aja. Ada tuh waktu itu perawakannya tegap. Ya mungkin saya bilang di situ security lah. Saya tanya, Pak, saya mau keluar. Saya tadi dari lantai 3 habis nganterin pasien. Kira-kira jalurnya kemana ya? Oh jangan ke sana, sebelah sana aja, saya bilang. Nanti mentok kanan. Saya ikutin tuh, mentok kanan. Itu saya lewat lorong gelap. Ada lampu samar-samar begitu. Saya lihat dinding sebelah kiri cuma ada pengumuman, Bang. Di mading begitu. Marilah kita temukan saudara-saudara kita. Tahu nggak abang saya ada di mana? Di mana? Di kamar mayat, Bang. Kaget saya. Jadi setelah pengumumannya itu ada, saya baca di bawahnya tuh ternyata kayak macam jenazah yang memang tidak ditemukan atau tidak ada keluarganya atau tidak diketahui identitasnya. Dari situ ada kayak macam pasien mungkin ya. Saya ikut jalur pasien aja keluar. Ibu mau kemana? Saya mau ke parkiran. Ya udah saya ikut keluar, Bang. Setiap di UGD begitu. Kemudian itu saya pulang ke rumah sakit yang saya praktek di situ. Saya ceritain sama senior saya, ya pengalaman aja lah, udah biarin aja. Begitu. Singkat cerita, Bang, ini kan saya tiba di waktu untuk saya supervisi. Tiba waktu saya supervisi, saya pasti harus mempersiapkan semuanya. Saya mulai hubungin dosen saya, dan lain-lain. Saya hubungin dosen saya bersedia jam 4.15. Saya sudah ada di sana. Dia bilang begitu. Dosen saya ini terkenal dengan on time banget. Ya sudah, saya bilang gitu. Berarti saya harus masuk malam untuk ngejar itu kan. Jadi saya masuk malam, saya izin ke kakaknya. Saya nanti mau ujian dengan ibu ini. Oh iya, gak apa-apa. Saya siapkan semuanya. Mulai dari peralatan-peralatannya dan lain-lain. Saya sudah siapkan. Senior saya bilang, jam berapa ujiannya? Jam 4.15. Terus senior saya bilang, wah kalau bapak itu emang on time, jadi kamu harus siap-siap bener, dia bilang gitu. Ya sudah, ini pasien semua lagi bagus, nggak ada yang rewel, nggak ada yang harus diobservasi ketat, sebenarnya sudah bagus, insya Allah. Ya sudah, kamu kalau mau ngerjain tugas silahkan. Saya ngerjain tugas. Cuman karena ada kejadian kemarin, petugasnya cuma bilang hati-hati ya, kayak nakut-nakutin saya gitu. Saya bilang apa sih, ya udahlah, enggak lah, ya udah aja gitu saya bilang. Saya ngerjain tugas di ruangan petugas di situ, di nurse station. Ngerjain tugas. Tepat jam 12 itu hujan deras banget. Dari situ kan kalau misalkan hujan dengan suara roda berangkar kan beda. Berangkar itu tempat tidur pasien. Kan beda ya, Bang ya. Itu hujan deras tapi dibarengin dengan suara berangkar yang memang maju mundur di ruangan itu. Saya lihat sih
nggak ada apa-apa ya, saya fokus aja gitu. Itu udah sekitar jam setengah 1 saya udah selesai, saya tidur iniin alarm jam 4. Saya tidur di ruangan mereka, di ruangan mahasiswa gitu. Mungkin karena saya terlalu lelap kali ya, saya waktu itu bangun sekitar jam 4, sekitar 4 lewat 10-an. Saya buru-buru karena dosen saya sudah nelpon banyak 10 kali kalau nggak salah waktu itu. Dia bilang, saya udah nungguin di depan, kamu lama banget katanya. Dari situ kita ini bang, perawat luka aja, langsung lewat rawat luka, karena menurut dia jam 4.15 itu paling lama dia datang ke situ. Jadi saya telat, dia bilang, sudah Pak, siap, saya langsung rawat luka aja. Ya udah, ayo ke pasiennya. Ya udah, saya ke pasiennya langsung sama dosen saya waktu itu. Singkat cerita, saya bangunin pasiennya karena yang masih tidur. Pasiennya pun menyambut baik kedatangan saya. Saya rawat lukanya pagi-pagi karena memang ini keperluan untuk kuliah, saya bilang. Mohon maaf dan lain-lain. Iya, gak apa-apa, dia bilang begitu. Dari situ udah selesai. Terus kata dosen saya, ya udah bagus, nanti bikin laporannya aja ya. Oh iya, siap. Udah selesai bikin laporan, saya nggak tidur lagi waktu itu. Subuh setengah 6 kakak petugasnya nelpon, terus nelpon kamar petugas kamar jenazah. Saya bilang, kakak nelpon petugas kamar jenazah, emang ada yang meninggal? Oh iya ya, kamu dari tadi kemana aja semalaman, tidur sampai pulas banget gitu ya, bilang gitu. Lah emang kakak nyari saya tidur di ruangan mahasiswa. Iya, itu pasien kamu meninggal kan? Pasien saya meninggal. Iya, pasien kamu meninggal. Ini saya telepon petugas kamar jenazahnya buat kita rapiin sambil nunggu keluarganya. Belum datang dari tadi jam 2. Lah ini aja saya lagi bikin laporannya nih. Tadi saya rawat lukanya. Ngawur aja katanya. Tapi nggak sampai di situ bang. Saya cuman ya mau gimana lagi, ya udah saya terusin aja laporannya buat saya ke dosen kan gitu, biar ada nilai. Di situ saya praktek. Singkat cerita sudah selesai, saya ngabarin dosen saya kumpulin tugas saya bilang sama dosen saya, Pak, kemarin itu kita pas perawatan luka pasiennya meninggal, tapi meninggalnya jam 2. Terus dosen saya bilang, lah saya juga kemarin itu ngiranya bahwa itu pasien sudah jadi jenazah. Saya kira kamu ngeh. Lah kan saya ngobrol Pak. Ya sudah, saya bilang mohon maaf, berarti saya gimana? Ya sudah, kan perawatan luka itu kan nggak selalu harus di orang hidup, orang jenazah juga kita harus perlakukan dengan baik. Gak apa-apa, nilai kamu saya kasih. Oke, baik. Saya bilang, pengalaman PKL di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan alhamdulillah di kampus itu ya sampai selesai, dan alhamdulillah ilmunya mungkin ada lah. Oke, dibawa gitu, sampai sekarang ya. Dibawa sampai sekarang. Oke. Diminum dulu silakan. Oke, makasih. Waduh. Oke, jadi gitu teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Ferry nih saat PKL di salah satu rumah sakit di Jakarta ya Bang ya? Di Jakarta. Di Jakarta gitu kan, yang pasti namanya PKL, apalagi rumah sakit, namanya masih mahasiswa, penuh dengan rasa ketakutan kan gitu ya. Betul, ya kan? betul. Lihat tempat gelap dikit, merinding gitu kan. Lihat ngelewatin kamar jenazah dikit, wah mata tuh kayaknya pengen lihat aja gitu kan, pasti kan gitu kan. Oke, tapi sebelum ke ceritanya nih Bang, keluh kesah selama kuliah dulu deh. Apa sih di prodi itu tuh? Di apa sih bahasanya, nakes ya? Apa keluh kesahnya? Keluh kesahnya yang pasti lebih banyak capeknya Bang. Banyak capeknya. Lebih banyak capeknya
Kemudian kita selalu dianggap salah pasti sama keluarga pasien apapun itu. Karena masih muda gitu kali ya. Betul, karena pasti ada macam diskriminatif lah. Oh ini kayaknya nggak pengalaman, ini kamu masih mahasiswa. Mohon maaf yang kayak malah praktek gitu kan ya. Kan banyak tuh gitu kan. Kadang kita jarang diterima gitu kadang keluh kesahnya sih. Padahal abang udah semaksimal mungkin. Betul. Semaksimal mungkin atas dasar punya pengetahuan, punya ilmu. Nggak cuma kayak jahit asal kayak jahit karung gitu, seret nggak gitu kan. Kadang kan memang berbeda gitu kalau di lapangan selalu ada aja berpikiran negatif terhadap kita karena mungkin belum pengalaman, masih mahasiswa atau apa. Nah ini nih namanya kesembuhan orang tuh ada 3 komponen tuh menurut saya nih, Bang. Pertama, kita harus percaya dengan rumah sakitnya. Yang kedua, kita harus percaya dengan dokternya, kan gitu kan. Yang ketiga, kita percaya sama diri kita sendiri bahwa kita sembuh. Betul. Ya kan? Betul. Karena kalau kita banyak pikiran, stres, itu aja bisa sakit loh. Kan gitu ya? Betul. Karena mindsetnya. Makanya kalau amit-amit nih teman-teman sakit, jangan sampai tuh ada mindset buruk tuh di pikiran tuh. Justru itu malah makin memperparah kondisi, Bang. Memperparah kondisi. Oh, kan bener kan? Iya. Jadi seperti pasien saya itu kan dia selalu mengeluh bahwa anak-anaknya nggak kesini, anak-anaknya support dari keluarga juga penting. Iya, makanya selalu saya support, selalu saya pastiin bahwa dia baik-baik saja itu gitu, karena memang dia aja udah nggak semangat gitu. Iya, bener harus itu tuh dan oke, gini Bang, pernah gak Bang? Lagi nanganin pasien, terus kemudian pasien kan backgroundnya beda-beda nih. Ada yang dia pendiam, ada yang dia ceritain kenapa dia bisa sakit, kan gitu kan. Ada yang ditanya, dia cerita sendiri gitu kan. Bahwasanya dia tuh karena ini horor ya. Bahwasanya, bener gak nih saya disantet? Gitu loh. Ada gak? Waktu itu ada pengalaman saya di UGD. Dia seorang ibu-ibu, dia itu sakit tenggorokan. Dia ngerasa sakit tenggorokannya ini berbeda dengan seperti biasanya. Saya coba untuk lihat tenggorokannya, ini mungkin radang atau apa. Ternyata memang nggak ada radang, nggak ada, maksudnya nggak ada kemerahan. Diagnosis itu nggak ada di tenggorokannya, normal aja begitu. Dan saya lihat buktiin ke dokter juga waktu itu dinas. Nggak ada radang. Terus dia bilang bukan masalah radangnya, kata pasien saya. Terus ibu katanya sakit tenggorokan, yang ibu keluhin apa? Iya tenggorokan saya, tapi ini ada yang beda. Terus dia kayak macam ambil begitu. Ini nih katanya. Itu apa ya? Kita ambil pakai pinset waktu itu. Iya, gitu ya. Yang dipegang sama ibunya, kita ambil pakai pinset. Itu rambut. Terus dia bilang, itu dokter tahu nggak ini apa? Karena licin ya. Terus dia, tar dulu, dia bilang, dokter tahu gak itu apa? Itu nyangkut itu di sini, di tenggorokan saya. Itu kayak rambut, Bu. Iya. Ya coba dokter bisa gak cabut? Tiap kita cabut, itu dia selalu kayak orang gak sadar. Kayak dia kayak hilang kesadarannya. Dia kayak cerita tentang Majapahit atau apa, terus dia apalah gitu. Terus saya panggil suaminya, kemudian kata suaminya dibimbing untuk baca doa atau apa. Sambil dibimbing, sambil kita cabut. Panjang tuh rambutnya. Gitu. Kalau itu kan di luar nalar. Kalau medisnya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ada. Nelen rambut. Kalau satu helai oke lah. Kadang kan di makanan kita kan bulu mata jatuh, cuma satu helai atau rambut kita rontok, mungkin banyak. Iya panjang. Kan, misal kemakan kan nggak mungkin ya kemakan, misalkan gitu ya, kan nggak mungkin loh kemakan. Oke, jadi ini juga di era sekarang nih 2026 gitu kan, yang dimana misalkan ada orang yang beranggapan, saya disantet nih, jangan ke arah situ dulu, karena mindset disantet itu bikin malah makin drop gitu ya Bang ya. Jadi harus ke rumah sakit dulu, dicek secara medis. Betul. Kan gitu kan. Ini punya riwayat penyakit apa misalkan tenggorokan sakit ya, mungkin bisa karena tadi
radang. Mungkin ada lain hal lagi gitu kan. Jadi ke ahlinya deh, jangan kita berasumsi sendiri gitu kan. Betul. Oke, berarti ada aja lah yang begitulah ya. Ada aja yang begitu, Bang. Misalkan dibilangnya santet, ternyata pasti ronsen, oh emang ini penyakit. Betul. Ya kan gitu kan? Nah itu tuh, oke. Terus nih balik ke panggilan Bang Ferry nih. Kan pas itu PKL, terus kemudian kayak ada ibu-ibu ngerangkul, dirangkul abang sama temennya, ternyata dia mau dianterin ke kamar mayat. Kamar mayat ternyata. Usianya kisaran berapa lah? 10 tahun. Usianya sekitaran umuran 50 tahunan lebih lah. Pakai kerudung dia. Oh, tapi matanya hitam semua Hitam ya? semua. Oke, ini jadi misteri nih. Iya. Yang pertama kan si ibu itu bilang kalau meracaunya tuh kayak saya apa tadi tuh? Saya akan bawa jasadmu. Bahwasanya jangan layak di ini. Emang dia kenapa ya? Itu jadi misteri juga tuh. Iya, jadi misteri juga. Cuman saya nggak nyari tahu lebih dalam sih waktu itu. Cuman memang jenazahnya ada, memang ibunya nyeri. Oke, itu jadi misteri sebenarnya, ya kan? Yang nggak bisa kita percayain. Kenapa tuh? Kan kadang gini, ada yang katanya jin yang menyerupai, terus dia kemudian menceritakan masa lalunya si orang ini begini gitu kan. Tapi ini nggak tahu itu, mohon maaf, meninggalnya karena apa gitu kan. Itu ya udah namanya rumah sakit gitu kan, pasti ada aja. Oke, itu jadi misteri, ibu itu meninggal karena apa. Tapi penyakitnya apa juga nggak ada yang tahu. Soalnya kan abang juga kan pas itu cuma mau pulang, nggak ngerawat gitu kan. Kalau ngerawat pasti tahu kan diagnosa ya kalau bahasanya gitu diagnosa. ya. Oke, nah terus kemudian nih ibu-ibu udah tuh jadi misteri. Terus kemudian yang jari nih. Jadi Itu loh, kirain tar dulu ada apa nih bawa kantong kayak es cekek gitu kan. iya, jadi esnya disimpan di plastik. Kayak kan kalau misalnya kita beli es gitu kan suka ada plastiknya. Nah, itu es doang. Jadi dia simpan ke sepatunya tapi. Dan itu 3 jadi yang ini tuh 2, 3. setengah, setengah apa? Ini segini. Dia bilang sih dia kecelakaan ya atau tawuran nggak tahu. Tapi kalau kecelakaan sih pasti sobekannya nggak teratur ya. Tapi itu Oh iya betul. Kayak kena tebasan. iya kayak macam tebasan gitu. Oh iya, misalnya jatuh truk, ya nggak teratur, betul kayak pohon kena banjir sama ditebang kan beda. Rapi banget kan gitu. Oke. Nah ya entah itu kenapalah dia. Terus akhirnya gimana itu bang? Nah waktu itu ya saya karena masih mahasiswa, entah waktu itu kayaknya dioperasi atau gimana. Tapi emang bisa, misalkan nih? Enggak sih ya, karena udah komplit. Udah putus kan, udah komplit juga kan? Iya. Kecuali kayak ngample gitu ya? Kan kalau kita bilangnya kalau misalkan udah total gitu, komplit namanya. Oh komplit, Iya. Oh kita jadi tahu nih bahasa-bahasa itu, oh komplit. Iya, jadi waktu itu udah komplit, jadi mau dioperasi mau apa juga itu diserahin ke yang lebih senior aja, nanti proseduralnya gimana. Nanti mungkin untuk diedukasi bisa atau enggaknya kan gitu. Berarti bisa ya cuma hanya dijahit doang? Dijahit doang, nggak bisa mungkin. disambung? Nggak bisa disambung. Oh. Karena kan kalau lebih dari 30 menit ya udah busuk kan takutnya. Oh iya, Kotor iya. gitu. Oh iya, bener. Oke, ini jadi dengar kisahnya Bang Ferry, jadi kita harus ini nih, waspada. 1, jaga kesehatan. Gitu kan. Sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Contohnya gula. Kan gitu kan. Kopi boleh, tapi jangan pakai gula. Kan gitu kan. Makan makanan yang fast food boleh, tapi jangan terlalu sering kan gitu kan ya. Itu ada batasannya gitu loh. Oke. Nah, terus kemudian nih yang menariknya di akhir ini nih Bang, yang dimana Abang ngerawat di jam 4.15 itu bahasanya praktek ya? Ujian gitu kan. Nah, si dosen ini beranggapan kalau mungkin bahan praktek ini kali jenazah gitu kali bahasanya. Tapi Abang ini ngerasa belum meninggal si ibu E kalau nggak salah ya. Ibu E ini. Oh, jadi kayak pas masuk tuh dosen, oh emang kayak mohon maaf kayak bahannya nih
jenazah kali gitu kan. Iya, Yang penting kan caranya oh iya gitu kali ya. Tapi abang sendiri yang ngerasain ini masih hidup. Iya, kan kalau misalkan kita praktek, kita harus komunikasi, selalu komunikasi dengan pasien. Bu, saya jahit ya, Bu, saya suntik ya. Jadi itu mungkin kayak macam kebiasaan. Jadi kan nggak ada masukan waktu saat lagi ujian kan. Jadi saya lakuin sesuai dengan yang saya bisa aja waktu itu. Jadi mungkin beliau mengira ya sudah, mungkin ini baru meninggal juga kali, gitu. Wah, gokil sih, gokil itu tuh. Berarti abang ngerawat yang udah ini enggak selisih berapa? 2 jam sekitarnya. 2 jam berarti kan kalau bahasa itu masih anget tuh gitu ya. Belum terlalu dingin lah ininya gitu kan. Oh, akhirnya tetap dikasih nilai karena ujiannya bagus. Dikasih nilai ujiannya bagus karena disebutnya saya terapeutik kepada pasien baik. Terapeutik itu komunikasi kita terhadap pasien bagus gitu. Oh, nah iya. Perhatian keluarga pada pasien bagus. Ya itu tuh yang gitu. Kita yang paling seneng tuh kalau misalkan lagi rawat lah, terus ada dokter, entah itu dokter apa, bidang apa, terus komunikatif tuh enak banget tuh. Betul. Ini apa keluarnya? Iya. Ini diinin dulu ya. Wow, tuh enak banget. Iya. Asli. Iya. Kita tuh kecantol, kita langsung percaya, wah, percaya nih, gitu kan? Terjalin trust. Iya betul. Iya. Terus kemudian, oh iya, dan itu ternyata penting selain tindakan juga. Betul. Oh. Jadi sebutnya salam terapeutik sampai terjalinnya trust. Trust itu ya kayak macam ya kepercayaan tadi antara pasien sama kita. Oh iya ini nih ya ternyata itu ya ada ilmu juga. Oh pantesan kok kalau tiap ketemu dokter tuh enak semua. Kalau ketemu dukun tuh diem aja dukun. Oke. Nah terus kemudian sampai akhirnya dikasih nilai dan sebagainya. Tapi bang selain yang di PKL itu yang paling sibuk tuh operasi apa sih bang? Kebetulan saya nggak pernah dapat ruangan operasi bang. Selama PKL pasti dapatnya saya di ruangan yang gawat-gawat darurat pertama kali masuk ke rumah sakit selalu dapat gitu. Yang paling sibuk kayak yang korban paling apa sibuk nih? Adalah ya penurunan kesadaran pastinya. Penurunan kesadaran? Betul. Faktornya karena apa sih? Bisa dari serangan jantung bisa, stroke bisa, dan itu kan tata laksananya kita harus cepat. Dan selain cepat juga di situ ya kita pasti berhadapan dengan keluarga yang memang sulit untuk menerima keadaan saat itu. Oh iya. Itulah sibuknya. Iya makanya dari sekarang gue mulai menginvestasi alat-alat kesehatan. Alat-alat terapi itu kan punggung sering sakit nih karena kelamaan duduk, tempel alat terapi udah tuh. Iya gitu. Jadi gini bang, saya tuh kalau ke rumah sakit pasti takut. Iya. Jangankan itu, pas itu kalau misalnya ada teman atau saudara yang di rumah sakit, nggak mau masuk di parkirannya juga karena takut. Pertama takut bawa obat, kedua kayak ada rasa tuh, wah gue sehat gak ya? Gue punya penyakit apa ya? Kan kadang gitu ya. Kita nggak tahu penyakitnya karena kadang kita nggak nggak ada keluhan, terus kemudian nggak periksa kan gitu kan. Ternyata kan ada mengidap penyakit apa gitu kan. Itu yang takutin sebenarnya. Itu makanya jengukin ini, waduh, di ini aja, di parkiran aja dah gitu. Itu loh ya, kita doakan semoga nih nggak nonton sehat selalu dah ya gitu ya. Oke, nah terus kemudian nih, apa ada ruangan terlarang nggak bang di rumah sakit tersebut? Misalkan nggak semua pegawai di situ nggak boleh masuk ke ruangan itu. Kalau ruangan terlarang sih nggak ada, cuman dari mulut ke mulut itu ada satu lorong yang memang itu membuat mayoritas karyawan di situ itu kayaknya takut kalau lewat situ ya. Oh. Iya. Kayak ngerasa hawanya. Hawanya sudah berbeda. Gedungnya memang karena rumah sakit ini gedung lama mungkin. Jadi ya beda aja hawanya. Oke, tapi dan selalu kalau kata
yang ada yang piket malam itu selalu kalau misalkan kita lewat situ malam selalu ada bau kayak macam ubi bakar atau apa. Ya mungkin itu dari mulut ke mulut saya belum pernah ngerasain. Belum pernah ngerasain. Dan jangan sampai ngerasain kan gitu. Waktu PKL aja sudah bingung. Oke, iya, oke. Ada aja gitu. Berarti ruangan itu juga yang menurut abang paling serem atau yang lain selain kamar jenazah? Kalau kamar jenazah otomatis nih karena dalamnya ada jenazah. Tapi selain itu ruangan yang nuansanya itu serem kalau masuk itu merinding gitu. Ruangan itu ya. Iya. Dan setelah saya selesai PKL di situ, saya cari tahu apa yang beredar di luaran rumah sakit. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Saya cari tahu, ya ternyata memang tempat saya praktek dan ruangan yang tadi ada lorongnya itu dan mungkin banyak. Oke. Dan kita kan pernah juga tuh dan rumah sakit itu kedatangan narasumber yang chef rumah sakit tuh. Tetap dan ternyata kan ada hitungan gizinya juga ya kalau pasien apa nggak boleh makan apa, menunya ini gitu kan. Terus kemudian dia kalau nggak salah bikin menu sampai kira pasien itu hilang kesadaran. Ternyata itu makanan juga dihitung gizinya. Iya. Wow, ada ahli gizinya, ada yang masaknya. Betul. Wah, gokil. Makanya respect banget untuk para nakes Indonesia nih ya. Terutama apalagi pas COVID ya. Dimana para nakes tuh kecapean deh. Berapa minggu nggak pulang ke rumah. Karena kan kalau nge-rumah kan harus cari lagi kan. Dia cuma bisa video callan, mau pulang nggak bisa karena PPKM gitu kan. Di pembatasan apa itu nggak boleh tuh kalau dari Bekasi nggak boleh ke sini biar nggak ada penyebaran virus. Wah, kita doakan semoga Indonesia jangan sampai dilanda virus tersebut gitu kan ya, supaya baik-baik aja gitu. Oke. Nah, Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Abang punya tips kan nih Bang untuk menjaga kesehatan gitu Bang? Nih jangan ke horor mulu nih, gue suka kalau kayak gini-gini nih. Biar pola makannya kah, tidurnya kah, atau gimana Bang? Biar yang nonton juga sehat nonton horornya gitu, mindsetnya positif terus walaupun nonton horor gitu. Sebenarnya kalau saya berbicara ini saya bukan ahlinya, tapi mungkin ini sedikit yang saya terapin di hidup saya. Intinya jaga pola tidur, penuhin air putih, ya. Karena untuk menjaga stabilan badan kita, dan banyakin makan buah-buahan. Itu dia. Itu ya, yang pertama jangan begadang, ya kan? Kalau nggak ada artinya, begadang boleh saja. Lagu ramai-ramai. Apa? Pola tidur. Betul. Harus dijaga. Terus kemudian perbanyak air minum. Betul. Gitu. Ini kan yang sepele gitu kan, tapi manfaatnya banyak banget. Betul. Gitu kan. Terus kemudian buah-buahan. Betul. Kan ada aja tuh orang yang nggak suka buah ini, nggak suka buah ini. Malahan sekarang lebih banyak suka yang makanan cepat saji daripada buah kan? Iya betul. Minum lebih banyak minum yang kemasan. Yang kemasan. Betul. Iya kan? Iya. Walaupun Bang minum terus pipisnya gitu kan, pipis mulu, ya nggak masalah. Nggak masalah. Itu buang racun kan? Nggak masalah. Iya. Dan bisa diindikasi dari air pipis itu tuh. Betul. Kuning apa. Betul. Kalau bisa dinilai. Bisa dinilai tuh. Betul. Oh iya. Terus kemudian tadi jaga pola makan juga terutama gitu kan, dan olahraga. Ya kan? Olahraga itu penting banget teman-teman semua. Oke, ya wis. Terima kasih banyak nih Abang udah mampir ke sini membagikan pengalamannya dan juga membagikan sedikit tentang masalah kesehatan juga gitu. Betul. Kan. Soalnya di umur-umur yang sekarang ini kalau ngobrol tuh masalah kesehatan soalnya. Ya kan? Oke. Ya wis, kita doakan semoga Bang Ferry ini sehat selalu Bang ya.
Amin. Panjang umur Bang, lancar Amin. rezekinya Bang. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Ferry ini bukan untuk nakut-nakutin ya teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bungkus.